Halo pemirsa, saat ini Anda lagi menyaksikan program The Inspirator, sebuah program yang dimana kita mengupas kisah perjalanan dan perjuangan sukses dari setiap narasumber kami. Maka kami sebut program ini sebagai The Inspirator. Dan hari ini senang sekali saya akan sharing dengan satu orang yang luar biasa. Beliau adalah seorang achievement motivator. Tentu Anda sudah tahu siapakah beliau, tapi sebelumnya kita lihat VT profile beliau berikut ini. Haryanto Kandani merupakan pembicara motivasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia dalam bentuk public seminar, in-house training, dan berbagai national event. Beliau telah berbicara di hadapan ratusan ribu orang dari berbagai kalangan dengan gaya yang dinamis, fun, menyentuh emosi, dan selalu mampu menghidupkan suasana. Buku motivasi berjudul The Achiever yang dalam waktu singkat telah menjadi national bestseller merupakan karyanya yang patut dibanggakan karena mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja secara signifikan dan profit perusahaan dari klien-klien yang mengundang. Dengan pengalaman dalam mengisi program acara talk show motivasi maupun bisnis di berbagai stasiun radio dan televisi, beliau dipercayakan pula untuk memberikan training dan sesi personal coaching untuk pemenang Miss World 2011 hingga 2013 dalam persiapannya ke ajang Miss World. Oke, pemirsa, seperti yang tadi sudah saya janjikan, sudah bersama saya di studio, yaitu Pak Haryanto Kandani. Ya, halo Pak. Ya. Terima kasih. Baru mengundang. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program The Inspirator. Ya. Nah, di sini kita akan sharing sekarang kesibukan Bapak apa aja ya? Jadi memang kesibukan sekarang lebih banyak kita mengadakan pelatihan-pelatihan dalam bentuk training, seminar, maupun juga workshop di berbagai kota maupun juga di Jakarta khususnya. Ya, luar biasa. Jadi sebagai seorang achievement motivator. Ya. Nah, kenapa lebih fokus ke bidang ini? Achievement motivator. Nah, jadi memang saya fokus kepada achievement yang artinya pencapaian. Jadi memang kami membantu orang-orang di dalam hal pencapaian produktivitas maupun juga achievement dalam leadership serta juga di dalam pencapaian bisnis maupun juga target sales dan marketing. Betul. Jadi ada segmentasi tertentu ya. Jadi memang karena memang kata achievement itu suatu pencapaian itu memang yang dikejar banyak orang ya. Jadi kami membantu untuk mereka bisa mencapai yang terbaik dalam kehidupan mereka. Luar biasa. Jadi sekarang kesibukan lebih banyak trainingnya. Saya lihat jadwalnya padat sekali, hampir setiap hari ada. Dan penulis buku juga, ada beberapa buku yang ditulis Pak Haryanto Kandani sesuai judulnya ya. Buku pertama yang mana? Buku pertama adalah The Achiever. The Achiever. Dan karena masih sangat laris, jadi kita buat lagi versi keduanya, tapi sebenarnya kurang lebih sama, cuma ada tambahan bab dan juga yang ada CD di dalamnya. The Achiever yang edisi terbaru ya. Iya. Nah, di sini ada yang mungkin lebih ringan. If you believe you can achieve. Lebih ke motivasi-motivasi harian supaya para pembaca bisa mungkin selama kurang lebih 40 hari mereka bisa termotivasi untuk pencapaian mereka. Dan ada satu lagi kalau nggak salah di bawah ya, Becoming High Achiever in the Workplace. Itu khusus mengenai karyawan. Jadi bagaimana dunia kerja di dalam sebagai karyawan, bagaimana kita menjadi karyawan yang sukses dengan mental yang tepat tentunya. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang achiever, sebenarnya itu bagi seseorang itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat kata achiever itu sebenarnya adalah orang yang berprestasi, signifikan, orang yang unggul di atas rata-rata dan selalu siap meraih yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, sebenarnya lawan kata dari achiever adalah mediocre. Nah, ini yang kita lihat seringkali banyak orang punya mental mediocre. Ini yang kita mau bantu untuk mereka mengalami terobosan. Mediocre itu adalah orang-orang yang mungkin cari aman, tidak berani ambil resiko, tidak punya impian, dan selalu hidup rata-rata dan biasa-biasa. Nah, ini yang kita satu passion dalam diri saya untuk membantu orang-orang punya mental achiever dalam setiap aspek pencapaian dalam hidupnya. Luar biasa. Jadi akhirnya sekarang banyak diundang oleh corporate tentunya untuk mereka yang terutama sales dan sebagainya untuk jadi high achiever. Jadi memang sales dan marketing juga sangat butuh untuk punya mental high achiever betul. Di dalam pencapaian mereka. Sehingga mereka bisa capai satu hasil yang luar biasa. Nah, saya lihat terakhir juga banyak training untuk Miss Indonesia, untuk Indonesian Idol. Benar. Itu bisa dibicarakan sejak kapan? Jadi memang kebetulan sekitar 2-3 tahun lalu saya dipercayakan untuk mentraining para finalis ya. Jadi kurang lebih 13 besar dari Indonesian Idol. Apa yang kita trainingin adalah lebih ke character building. Jadi mereka mungkin secara vokal dilatih, secara penampilan dilatih, tetapi ternyata
tidak cukup cuma sampai di situ, tapi karakternya perlu dibantu untuk punya karakter yang siap meraih kesuksesan. Dan yang kedua adalah di Miss Indonesia juga seperti itu, kami trainingin semuanya finalis, tetapi setelah menang satu, kita mempersiapkan mereka, kita coaching untuk siap di ajang Miss World 2013 kemarin dan juga 2012 yang lalu. Oh ya, wow, luar biasa. Jadi itu jadi berlanjut ya? Ya, jadi memang saya lebih dari sisi karakternya ya. Kita tentu tahu mereka itu butuh 3B, brain, beauty, dan behavior. Betul. Nah, saya lebih ke behaviornya supaya mereka itu punya perilaku yang positif, bisa mencitrakan dirinya dengan lebih baik. Kebetulan mereka kan harus ketemu banyak orang dan juga bersosialisasi di publik. Itu yang kami bantu supaya mereka punya karakter yang luar biasa. Jadi lebih unggul ya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang motivation kan kita selalu memotivasi orang untuk lebih sukses, untuk pencapaian yang lebih luar biasa. Ya. Nah, kalau makna kesuksesan itu sendiri buat Pak Haryanto apa? Oke, kesuksesan bagi saya tidak selalu harus diukur dengan uang. Tetapi kesuksesan itu bagaimana kita bisa seimbang dalam setiap aspek hidup kita. Dan kita bisa berhasil dan maksimal dalam setiap aspek. Contohnya, banyak orang mungkin bisa berhasil secara financial, tapi menurut saya percuma kalau keluarganya hancur. Sebaliknya juga ada orang mungkin keluarganya sangat harmonis, tetapi hidupnya akhirnya nyusahin orang, pinjam sana, pinjam sini uang, berhutang. Nah, atau mungkin juga mereka sukses dalam beberapa area, tetapi mungkin tidak sehat secara mungkin jasmani, mereka tidak menjaga kesehatan mereka. Nah, kesuksesan bagi saya selalu bagaimana kita bisa maksimal dan juga seimbang dalam setiap aspek hidup kita, dan ini juga yang saya tuangkan dalam buku saya di salah satu bab terakhir, yaitu balance of life. Ternyata sebagai seorang high achiever, kita jangan cuma fokus pada pencapaian-pencapaian mungkin kelihatannya material, tapi juga banyak aspek spiritual maupun juga mental dan lain sebagainya supaya kita bisa punya balance of life. Nah, ini yang memang nggak mudah ya menjaga balance of life ini. Karena dalam kesibukan kita biasanya kadang hanya ke satu porsi waktunya ini yang harus dibagi. Makanya juga itu juga tantangan buat saya. Jadi sesibuk-sibuknya saya, Pak Rudi, saya selalu harus luangkan waktu untuk olahraga, ada waktu untuk ibadah, untuk hal sosial maupun juga saya banyak luangkan waktu untuk pengembangan diri pribadi maupun juga untuk kami banyak aktif di dalam hal-hal yang mungkin bisa membantu banyak orang. Luar biasa. Jadi tipsnya sendiri bagaimana untuk memanage waktu itu? Oke, bagi saya selalu katakan pada banyak orang, jangan suka bilang tidak ada waktu, tapi katakan saya mau atur waktu saya. Karena saya percaya tua, muda, kaya, miskin, pria, wanita, semuanya punya waktu yang sama ya. Tentu baru disetujui kita punya 24 jam, atau mungkin kalau kita kalkulasi jadi 86.400 detik ya per hari. Artinya apa? Bagaimana kita memanage waktu kita sangat menentukan kualitas hidup kita. Nah, untuk waktu itu bisa dimanage tentu harus mengatur prioritas. Jadi ada prioritas yang mana yang paling utama, yang mana yang mungkin kita bisa nomor duakan atau selebihnya. Betul. Ini luar biasa, sehingga tentunya dalam waktu yang sama bisa lebih unggul, bisa jadi high achiever. Nah, kalau kita bicara seorang pemula, misalnya dia udah bertekad nih, oke, saya mau jadi seorang high achiever. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Oke, langkah awal seorang high achiever adalah mengubah mentalitas mereka, ya. Karena saya percaya dalam hidup ini yang penting mentalitas daripada fasilitas. Banyak orang seringkali yang mereka kejar fasilitas, ya. Tetapi kalau fasilitas tidak didukung dengan mentalitas, itu akan jadi sia-sia. Jadi langkah awal mereka harus punya mentalitas yang tepat, berpikir dengan cara yang berbeda, merasakan dengan cara yang berbeda, bertindak dengan cara yang berbeda. Tentu dalam hidup ini selalu ada orang lain yang sudah mencapai apa yang kita ingin capai. Kita tinggal lihat apa sih yang mereka sudah lakukan, strateginya, prosesnya. Saya percaya kalau kita juga lakukan hal yang sama, kurang lebih kita juga bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Luar biasa, jadi tinggal ikutin aja. Nah, bagi seorang, tentu juga orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa, dia sudah jadi seorang high achiever. Nah, bagaimana untuk mempertahankan itu? Karena orang kadang lengah gitu dengan kesuksesan dia yang dulu. Benar. Jadi memang seorang high achiever yang paling penting bukan cuma mencapai sesuatu, tetapi dia mempertahankannya. Nah, satu kata kunci bagi saya untuk mempertahankan sesuatu dibutuhkan dua hal, konsistensi dan komitmen. Ya, apapun dalam setiap aspek kita harus konsisten, ya, konsisten. Kita konsisten terhadap hal-hal kecil itu akan membawa kita pada pencapaian hal yang besar. Dan juga komitmen. Ini saya katakan komitmen lebih kuat daripada motivasi. Motivasi cuma menggerakkan seseorang, ya. Kebetulan juga saya tentu sebagai seorang motivator saya bisa menggerakkan orang, tetapi bagi saya selalu katakan mereka komitmen mereka lah yang akan menjaga semua pencapaian mereka, karena inspirator, motivator tidak akan selalu ada bersama mereka. Mereka harus punya komitmen untuk mencapai yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ya, setuju komitmen. Jadi kita akan sambung lagi setelah jeda komersial break berikut ini.
pemirsa, kembali ke program The Inspirator bersama Pak Haryanto Kandani. Ya, tadi kita sudah sharing seru sekali. Jadi antara konsisten sama komitmen. Iya, benar. Oke. Nah, kalau kita boleh flashback kembali, Ya. dulu perjuangan Bapak memulai karir seperti apa? Jadi memang karir saya dimulai dari di bidang penjualan ya, khususnya di real estate atau di bidang properti. Jadi memang saya punya background itu background properti. Dan waktu kami sebagai tenaga pemasaran dulu, memang saya sudah punya passion untuk membantu banyak orang ya, untuk membawa orang-orang mengalami terobosan mental, perubahan hidup. Karena kalau mau di flashback lagi Pak Rudi, saya dulu punya kehidupan yang bisa dikatakan cukup terpuruk ya. Saya dulunya lahir dari keluarga yang broken home. Dan saya sempat di waktu remaja itu saya masuk dalam pergaulan bebas dan juga kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Dan titik balik dalam hidup saya itu tahun 98, saya mengalami sebuah terobosan mental, spiritual, pencerahan, dan sejak itu hidup saya mulai berbeda. Asalnya dari mana? Saya dari Makassar. Ya, jadi tapi saya sudah lama di Jakarta dan saya waktu mengalami terobosan itu, di situ cara berpikir saya mulai berbeda. Jadi itu yang saya katakan, dari seorang mungkin mediocre, saya mulai membangun sebuah mentalitas sebagai seorang achiever. Dan akhirnya saya melihat dari perjalanan karir kita juga di bidang pemasaran dan bagaimana penjualan-penjualan yang kami lakukan juga cukup bagus ya. Kita sudah mulai punya income yang cukup untuk saat itu juga cukup memuaskan. Tapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang harusnya saya bisa capai. Nah, akhirnya di tengah-tengah kesibukan saya juga sering ada yang mengundang untuk berbicara, memberikan inspirasi, motivasi, tapi itu belum fokus Pak Rudi. Nah, tapi lama-kelamaan saya lihat kok passion saya semakin besar di bidang itu untuk pengembangan sumber daya manusia, dan juga semakin banyak kesempatan yang terbuka untuk saya bisa mengadakan pelatihan. Nah, sejak itu kurang lebih mungkin 9 tahun yang lalu saya mulai berbicara, dan akhirnya sejak tahun 2007 juga saya mulai fokus secara nasional. Dan akhirnya kami kurang lebih sudah lebih dari 30 kota besar kami handle untuk program-program pelatihan maupun juga baik dalam bentuk public seminar, in-house training ataupun workshop yang intensif. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita bicara tadi ada satu titik balik sehingga dari seorang mediocre menjadi seorang achiever. Nah, momen itu apa? Momen itu saya ikut dalam sebuah acara seminar ya, dan di situ benar-benar saya jadi seperti terbuka mindset saya. Nah, saya percaya dalam hidup setiap orang punya turning point ya, sebuah momentum. Ada yang mungkin karena mengikuti seminar, ada yang mungkin karena membaca sebuah buku, ataupun karena sebuah kejadian, ya mungkin kejadian yang tidak mengenakan terjadi dan dia mengalami sebuah kesadaran. Nah, kesadaran diri inilah yang memimpin kita pada perubahan diri. Nah, saya tersadarkan itu di tahun 98, Pak Rudi, dan itu menjadi momen di mana saya mengalami perubahan diri, dan perubahan diri itu diikuti dengan pengembangan diri saya. Dan itulah yang membuat saya bisa ada sampai saat ini, ada sebuah proses yang panjang. Turning point-nya di situ. Iya, dan proses yang panjang itu memang seringkali orang mungkin tidak lihat. Mereka lihat apa yang saya capai saat ini, tetapi ada banyak harga yang harus saya bayar ya, pengorbanan, kerja keras, dan juga perjuangan hidup. Nah, ini yang mungkin juga para pemirsa di Inspirator perlu tahu bahwa proses dari sebuah pencapaian itulah yang terpenting dalam kehidupan. Betul. Dan itulah yang bisa membawa kita pada hasil yang kita harapkan dan impikan. Nah, dulu di saat sulit, di saat masih kehidupan masih susah dan sebagainya, yang belum seperti sekarang, itu apa yang dilakukan sehingga bisa mengalami satu lompatan? Oke, yang saya lakukan adalah tentu pertama adalah mempersiapkan diri saya. Saya percaya semua keajaiban, semua hal besar, semua pencapaian dimulai dari kita mempersiapkan diri kita. Betul. Nah, jadi ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap. Dan yang kedua juga saya menempatkan diri saya di lingkungan yang menolong saya untuk bisa menjadi pribadi yang positif. Saya punya mentor dan juga saya diarahkan supaya saya bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana yang saya lakukan adalah terutama bagaimana saya terus belajar, never stop learning. Saya terus upgrade diri saya. Bahkan ada statement yang kita tahu bahwa kalau kita mau punya pencapaian lebih, kita harus belajar lebih tentunya. Betul. Jadi sehingga luar biasa akhirnya karirnya meningkat terus. Nah, kalau kita bicara training kan berarti 2008 waktu itu 98 mulai ikut seminar ya. Iya. Nah, sampai 2007 baru mulai terjun. Sebenarnya 2003 2004 itu saya sudah mulai berbicara, tapi masih skala kecil ya, dalam organisasi ataupun juga perusahaan-perusahaan yang mungkin skala kecil, dan itu terus sampai di tahun 2013 ini kami masuk skala nasional. Ya, wow, luar biasa. Nah, kalau boleh dari waktu itu kan berarti di bidang properti, marketing di properti. Nah, apa yang mendrive sehingga
tiba-tiba mau jadi motivator? Oke, seperti mungkin yang tadi saya katakan secara nggak langsung tadi, karena ada passion ya, ada sebuah gairah untuk melihat orang-orang itu juga mengalami terobosan. Karena saya sendiri sudah ngalami Pak Rudi ya, bagaimana saya juga sebenarnya di awal dulu nggak kebayang kalau saya akan bisa seperti ini ya, dengan kehidupan yang dulu susah, hancur dan lain sebagainya, pola pikir yang sangat negatif ya, dengan lingkungan juga yang mungkin tidak mendukung, tetapi ternyata saya bisa breakthrough di situ. Nah ini yang saya punya sebuah hasrat, sebuah mimpi yang besar untuk ternyata banyak orang-orang juga sebenarnya pengen keluar dari sebuah kehidupan yang mereka tidak inginkan. Nah, cuma mereka seringkali tidak tahu caranya. Nah, ini yang membuat saya sebagai motivator, memotivate mereka, menginspirasi mereka bahwa, hey, mereka juga bisa mengalami terobosan mental, mereka juga bisa punya kehidupan yang lebih baik, dan juga pencapaian yang signifikan tentunya. Luar biasa. Jadi itu yang memotivasi akhirnya supaya orang lain juga bisa mengalami terobosan tadi. Terobosan dan perubahan hidup. Nah itu yang selalu saya impikan, melihat orang-orang mengalami perubahan hidup itu sesuatu yang luar biasa ya. Betul, satu kepuasan tersendiri ya. Nah kalau kita boleh flashback dari semua perjalanan karir, momen apa yang paling berkesan, paling ingat mempengaruhi karir Pak Haryanto Kanani? Oke, banyak tentu momen-momen yang berkesan dalam hidup saya. Tapi mungkin kalau bisa saya ambil beberapa adalah momen-momen di mana saya punya kesempatan waktu itu berbicara di hadapan mungkin 2.000-an orang dan mereka meresponi dengan sangat baik. Juga momen waktu saya meluncurkan buku saya dan menjadi national bestseller, itu menjadi sebuah momen yang dimana saya rasa bahwa hidup saya itu bisa berarti dan memberi manfaat bagi banyak orang. Wow, luar biasa. Jadi dan juga tentu kalau kita bicara tentang sekarang kan sudah berkeluarga ya. Nah prosesnya seperti apa? Oke, jadi saya menikah itu sudah kurang lebih beberapa tahun yang lalu ya. Anak sekarang sudah cukup besar ya, ada yang 6 tahun. Nah, waktu itu adalah masa-masa di mana juga saya sedang mengembangkan karir saya. Dan saya percaya bahwa di balik keberhasilan seorang pria ada dukungan dari pasangannya. Oleh karena itu saya selalu menjadi seorang pribadi yang bagi saya family first ya. Keluarga itu penting. Karena Pak Rudi bagi saya yang saya percaya apa artinya kita sukses di luar, kita bisa memotivasi, menginspirasi orang kalau kita sendiri tidak bisa membangun sebuah keluarga yang menginspirasi orang lain. Makanya di tengah-tengah kesibukan saya, bagi saya selalu waktu atau quality time buat anak, buat istri itu sangat penting karena mereka lah itu yang menjadi sebuah motivasi bagi kami. Ya kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita capek, tapi waktu kita tahu kita juga berjuang nggak sendiri, ada orang-orang yang mendukung dan ada orang-orang yang kita mau berikan yang terbaik, itu menjadi kita sebuah dorongan lagi buat kita sendiri. Sehingga menjadi lengkap yang tadi sukses yang secara seimbang. Luar biasa. Kita akan sambung setelah jeda komersial berikut ini. Oke pemirsa, kita akan kembali ke The Inspirator setelah jeda yang berikut ini. Halo pemirsa, kembali Anda di program The Inspirator dan jangan lupa follow kami di Twitter @theinspirator. Oke, dan tadi kita sudah sharing seru sekali dengan Pak Haryanto Kanani tentang proses perjuangan dulu. Nah, kalau kita boleh simpulkan, sehingga tadi beberapa momen yang luar biasa membuat Pak Haryanto menjadi seseorang yang luar biasa saat ini. Nah, kalau boleh kita tahu nih program kedepannya apa, the next big thing-nya apa? Oke, jadi memang saya selalu setiap kali mencapai satu level, selalu saya punya mimpi yang lebih lagi untuk level berikutnya. Beberapa hal yang menjadi mimpi saya adalah saya pengen untuk masuk di skala internasional, ya. Jadi menjadi public speaker atau mungkin bisa menginspirasi di skala internasional. Dan yang kedua juga saya pengen mengembangkan di bidang properti lebih lagi, ya. Sekarang masih kecil-kecilan lah ya untuk invest. Jadi sebagai sampai sekarang masih aktif lebih ke investasi ya, lebih ke investasi. Kalau dulu lebih ke pemasarannya, sekarang lebih ke investasi. Tapi ini satu bidang karena memang background saya di situ, jadi cukup menarik buat saya. Kalau bisa di next saya bisa untuk mengembangkan lebih lagi, khususnya mungkin di bidang properti. Jadi mungkin jadi developer dan sebagainya. Karena properti berkembang pesat saat ini. Iya benar. Jadi itu salah satu big things yang mungkin ke depan ya. Harapan saya untuk bisa kita kembangin terus dan juga melihat peluang-peluang lainnya. Luar biasa. Nah kalau kita bicara tentang training, sekarang programnya ada apa aja? Mungkin yang pemirsa bisa tahu. Baik, kalau program training kami yang pertama adalah kami banyak berbicara di instansi dan perusahaan itu adalah together we go to the next level. Bagaimana membawa orang go to the next level secara produktif
produktivitas, teamwork, dan juga mentalitas mereka. Dan juga saya punya training Amazing Public Speaking Training. Itu intensif 2 hari, kami melatih orang untuk bisa berbicara di depan umum dengan penuh kepercayaan diri, dengan profesional, melakukan presentasi. Saya juga punya program training Money Breakthrough Seminar, bagaimana mereka bisa mengalami terobosan keuangan dengan sebuah program 1 hari yang kami desain untuk membantu mereka breakthrough di dalam hal keuangan, bagaimana menghasilkan lebih, bagaimana mengelola dengan baik, dan juga punya mindset yang tepat untuk rezeki, uang itu mudah datang dalam hidup mereka. Dan ada satu juga program kami dari sekian banyak program lebih ke leadership, motivational leadership, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa pengaruh dan juga memotivasi tim dengan sangat efektif. Luar biasa. Itu Nah, ada beberapa di program antaranya. yang 2 hari juga yang The Achiever. Ya benar, ada workshop di Achiever. Nah itu program Itu yang berapa hari? 2 hari, itu benar-benar lebih ke life changing, perubahan hidup. Jadi benar-benar kami membantu orang dalam 2 hari itu mengalami terobosan di dalam diri mereka, sehingga dalam 2 hari itu banyak hal-hal yang menarik. Ada yang income-nya meningkat, ada yang dari perokok mereka berhenti, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Itu lebih intensif 2 hari memang. Kita namakan workshop life changing di Achiever. Nah ini mungkin program unggulannya. Ya, dan itu base dari buku kami juga, tetapi kami buat desain dengan sangat berbeda ya. Dan kelasnya nggak banyak Pak Rudi, kelas kecil karena supaya intens, karena semi training dan coaching. Kami coaching mereka. Ya, betul. Biasanya berapa orang batas? Biasanya 20 sampai 25 orang. Tapi kalau yang mungkin seminar-seminar lain skala besar, tapi pasti, mungkin cuma 2 jam, 1 jam betul, ya. Nah, ini lebih intensif, makanya biasanya dampaknya kita bisa lihat dari testimoni-testimoni ada itu kelihatan lebih apa ya, lebih ada hasil seperti itu. Biasanya diadakan berapa bulan sekali? Biasanya dulu kami adakan 2 bulan, 3 bulan sekali. Nah, nanti kami akan adakan lagi nanti di akhir bulan ini kalau nggak salah ya di 30 November di salah satu tempat. Ya, jadi pemirsa kalau ingin hidupnya berubah luar biasa, tinggal hubungi bisa kunjungi website kami di www.haryantokandani.com. Ya, luar biasa. Nah, program ke depan saya lihat sekarang udah mulai ada acara TV ya. Mungkin bisa dibicarakan. Ya, jadi memang dari dulu saya melihat bahwa seringkali orang-orang mau ikut seminar, training, mereka harus membayar sebuah biaya yang cukup tinggi ya, karena kos mungkin tempat dan lain sebagainya. Jadi saya punya sebuah passion atau hasrat untuk bisa banyak pemirsa juga bisa dapat inspirasi, motivasi dari tayangan-tayangan singkat mungkin ya. Nah, sekarang kami rutin juga tiap Kamis di JAK TV jam 8 sampai jam 9 malam dengan tema Motivation for Success. Jadi para pemirsa di situ juga bisa dapat banyak kiat-kiat atau tips untuk motivasi, strategi usaha, bisnis dan lain sebagainya. Tentu jadi dengan tayangan TV itu mereka bisa belajar banyak hal-hal yang berkualitas tanpa mungkin harus hadir di dalam seminar, training pun juga mereka bisa dapat inspirasi. Betul, luar biasa, sehingga bisa memberikan impact yang lebih luar biasa. Benar, karena kalau kita lihat tayangan-tayangan TV sekarang kan macam-macam ya. Ada yang mungkin tidak terlalu mendidik, ada yang lebih ke arah yang macam-macam. Nah, saya rasa mungkin dengan program kayak Pak Rudi juga buat di Inspirator ini bisa istilahnya mewarnai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Betul, oke, luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang kesuksesan, kalau Pak Haryanto Kandani bisa memberikan tips untuk pemirsa The Inspirator, khususnya yang nonton banyak anak muda dan sebagainya, mungkin tipsnya seperti apa? Oke, tips saya buat kita semua untuk pencapaian sukses, yang pertama kita harus sadar bahwa kita tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa. Kita diciptakan untuk mencapai sesuatu yang signifikan, sesuatu yang luar biasa, tapi semua pencapaian besar dibutuhkan juga ada harga yang harus kita bayar. Mungkin kerja keras, komitmen, pengorbanan, perjuangan, tapi itu semua akan membuat sebuah hasil yang juga nantinya membuat impian kita terwujud dalam hidup ini. Salam achiever dari saya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Haryanto Kandani atas sharingnya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah belajar banyak dari seorang achievement motivator Pak Haryanto Kandani, dan kiranya semua kita bisa memanfaatkan potensi kita dan menjadi seorang high achiever. Oke, semoga program ini bermanfaat dan sampai ketemu di episode The Inspirator berikutnya.